Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Rahayu Purnamaningsi dengan NIM 1056411100019 dari kelas IP 5C dengan mata kuliah Gender dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di video kali ini saya akan meresum kembali apa yang telah selesai saya resume mengenai analisis gender dan transformasi sosial. Baik, langsung saja. Gender, konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas kaum perempuan, membedakan antara jenis kelamin perempuan. Konsep gender, pemahaman dan pembedaan terhadap konsep tersebut sangat diperlukan, karena sepemahaman pembedaan antara konsep dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis memahami persoalan-persoalan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Ini disebabkan karena kaitan erat antara perbedaan gender, ketidakadilan gender, dengan struktur ketidakadilan masyarakat lebih luas. Dengan demikian, pemahaman pembedaan yang jelas antara konsep dan gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidakadilan sosial. Maka sesungguhnya terjadi keterkaitan antara persoalan gender dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender. Apa itu gender? Sejak 10 tahun terakhir, kata gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non-pemerintah diperbincangkan masalah gender. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata gender itu? Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidak-tidaknya, ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata seks dan gender. Sementara itu, belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami sistem ketidakadilan sosial. Dengan kata lain, timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lainnya. Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan kata gender dengan kata seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti laki-laki adalah yang memiliki penis, memiliki jakala atau kala menjing, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya, secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Kemudian analisis gender dalam gerakan transformasi perempuan. Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Gender sebagaimana dituturkan oleh Oakley 1972. Dalam seks, gender adalah society, berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis, yakni perbedaan jenis kelamin atau seks, adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda.
Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku behavioral differences antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia atau laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Oleh karena itu, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis atau seks akan tetap tidak berubah. Kemudian hegemoni maskulinitas dan arah gerakan feminisme. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan antar feminisme mengenai mengapa dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu tersebut terjadi, namun mereka sepemahaman bahwa hakikat perjuangan feminisme adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan di hadapan kaum laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki atau terutama kelas proletar juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi, serta represi dari sistem yang tidak adil. Gerakan feminisme merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasi sistem dan struktur yang tidak adil menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain, hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal perempuan belaka. Dengan demikian, strategi perjuangan jangka panjang gerakan feminisme tidak sekedar upaya pemenuhan kebutuhan praktis kondisi kaum perempuan, atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan memanifestasinya seperti eksploitasi, marginalisasi, subordinisasi, kekerasan dan penindakan belaka, melainkan perjuangan transformasi sosial ke arah penciptaan struktur yang secara fundamental ialah dan lebih baik. Kemudian yang terakhir ada analisis gender dan tafsir agama. Gerakan feminisme telah banyak membuktikan minimal menyumbangkan inspirasi, pemikiran, bahkan pemahaman terhadap terciptanya dunia yang lebih baik dan lebih adil. Gerakan feminisme tidak hanya mempengaruhi lembaga-lembaga birokrasi pembangunan, teori-teori baru, ilmu sosial dan penelitian sosial, bahkan juga mempengaruhi pandangan berbagai agama. Paling tidak, memaksa kaum agamawan untuk mengevakuasi kembali tafsiran terhadap posisi perempuan yang selama ini ada. Gerakan ini pula yang mendorong munculnya gugatan atas berbagai kultur, tradisi yang mempengaruhi kondisi dan posisi perempuan di banyak tempat. Bagian ini mencoba melakukan rekonstruksi secara kritis tentang gerakan feminisme dikaitkan dengan perspektif agama, khususnya Islam, tentang perubahan sosial. Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam uraian ini, sumbangan dan alternatif gagasan kaum agamawan untuk memberikan jalan keluar dalam rangka transformasi sosial, termasuk merubah posisi kaum perempuan dalam struktur masyarakat di masa yang akan mendatang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.